Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Pertolongannya sangat terbukti. Dialah sumber kekuatan, kemenangan, dan keselamatan. Karena itu, hendaklah kita hidup dalam tuntunannya. Kita belajar dituntun oleh Tuhan melalui firman. Firman akan diberitakan. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa, Engkaulah sumber kebenaran yang memberi kehidupan bagi kami. Karena itu, beritahukanlah kebenaran-Mu itu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, tuntun dan beri pengertian bagi hamba-Mu dan setiap orang yang mengikuti, supaya kami menemukan kebenaran-Mu melalui firman yang kami baca dan dengar renungkan bersama. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Begini dikatakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang penglihatan yang diperlihatkan Allah kepada Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 9. Pulau Patmos berada di lepas pantai Turki atau kurang lebih 80 km sebelah barat daya Efesus. Pulau kecil yang berada di perairan Aegea. Penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes, pertama, Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Ia menangkap iblis, mengikat dan melemparkan ke jurang maut. Ayat 1-3. Malaikat sebagai utusan Tuhan diberi kuasa untuk menangkap, mengikat dan melemparkan iblis ke dalam jurang maut, supaya ia tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa iblis tak berdaya, tidak berkuasa menghadapi malaikat sebagai utusan Tuhan. Setelah genap 1000 tahun, malaikat itu akan melepaskan iblis sebentar saja. 1000 tahun dalam bahasa Yunani kilia ete.
1000 tahun menurut Bapak Gereja Agustinus sudah ada saat ini. Dimulai dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. 1000 tahun menunjuk pada kemenangan total dari Yesus Kristus. Iblis atau kuasa maut dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 54-55. Juga 1000 tahun itu bukan hanya sekedar dimengerti dari segi waktu, tetapi juga bermakna kompletens, kegenapan, kelengkapan, kesempurnaan. Juga kalau diperhatikan lebih mendalam, 1000 merupakan hasil dari 10 pangkat 3. 10 menunjuk pada penggenapan dan 3 sering diartikan dengan kudus. Sehingga 1000 tahun menunjuk pada masa penggenapan janji Allah yang kudus bagi orang-orang percaya yang tetap setia mempertahankan imannya kepada Allah. Yang kedua, Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes takhta-takhta. Takhta dari bahasa Yunani tronos, berarti tempat yang diduduki oleh penguasa yang memerintah. Takhta-takhta itu ditempati oleh orang-orang yang memerintah bersama Yesus, yaitu para pemenang yang rela mati karena menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Allah, dan tetap setia tidak menyembah yang lain. Mereka hidup kembali menjadi imam-imam Allah dan diberi kuasa bukan hanya memerintah, tapi untuk menghakimi sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 4-6. Kabar baik yang disampaikan dari apa yang diperlihatkan Tuhan melalui Yohanes di tengah penderitaan, siksaan, tekanan yang dialami oleh umat atas kekejaman Kaisar Domitian yang kejam dan haus darah adalah ternyata orang-orang yang menderita, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh karena mempertahankan iman kepada Yesus. Mereka akan dihidupkan kembali dan diberi kuasa untuk memerintah dan menghakimi bersama dengan Yesus. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 25. Orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia. Ayat 6a. Kata berbahagia dari bahasa Yunani makarios yang berarti diberkati. Kata kudus dari bahasa Yunani hagios berarti suci, kudus. Artinya orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama diberkati, disucikan dan dikuduskan bagi Allah. Kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian kedua terjadi dalam lautan api neraka yang menyala-nyala. Artinya, orang yang tetap setia percaya pada Yesus sekalipun mengalami penderitaan siksaan, mereka tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Mereka berbahagia dan kudus bersama dengan Allah yang Maha Kudus di sorga. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, Allah berkuasa dan kuasanya tak dapat disaingi, tak dapat disandingkan, dan tak dapat ditandingkan dengan kuasa apapun, termasuk kuasa iblis. Iblis tak berdaya di hadapannya. Kuasa iblis telah dikalahkan. Karena itu,
sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang penuh kuasa, sekalipun menghadapi berbagai penderitaan, jangan dikalahkan lagi oleh kuasa iblis. Tetaplah andalkan kuasa Yesus untuk melawan dan mengalahkan setiap godaan. Perlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani. Nanti baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bersama Yesus kita pasti menang. Kedua, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bersedia menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Allah, walau menghadapi resiko, ditolak, difitnah, disiksa, dianiaya, bahkan kehilangan nyawa. Sebab menderita karena Kristus akan dihidupkan kembali, akan memperoleh hidup yang kekal, dan akan diberi kuasa untuk memerintah, menghakimi bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami untuk tetap berkomitmen memiliki iman yang kokoh teguh kepada Yesus. Bersedia untuk jadi saksi, memberitakan tentang firman dalam ucap dan tindak. Walau menghadapi berbagai tantangan, penolakan, siksaan, dan bahkan kehilangan nyawa, kami takkan takut dan gentar. Karena di balik itu ada kehidupan abadi yang disiapkan Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan membela dan memberi kemenangan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dan karena itu diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada, biar Tuhan menjamah setiap pribadi, dan Tuhan teguhkan, kuatkan iman kami ketika menghadapi berbagai tantangan penderitaan. Biar Engkau yang memberi kemenangan sehingga kami jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan Tuhan berkati semua yang berjuang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, untuk bekerja di bidang pelayanan masing-masing. Semua disukseskan, Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai-Mu sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan bersama-Mu. Dia menolong, memberi kemenangan dan keselamatan kini dan selamanya. Amin. Trems.